Halo, perkenalkan saya Puspita Yuliani Biasari dengan NIM K541963. Nah, baiklah, hari ini saya akan menjelaskan apa sih sumber daya alam itu dan apa sih pentingnya sumber daya alam itu. Berikut penjelasannya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang diperoleh dari alam dan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Nah, contohnya sumber daya alam itu seperti udara, tumbuhan, baik yang kita tanam atau didapatkan langsung dari alam. Lalu ada barang tambang, misalnya itu seperti bahan bakar minyak, batu bara, dan lain-lain. Sumber daya alam diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Alam yang diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dengan cepat dipulihkan, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang sulit atau membutuhkan jangka waktu yang lama untuk memulihkannya kembali. Pembaruan sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu siklus dan reproduksi. Nah, pada siklus contohnya adalah sinar matahari dan air hujan, sedangkan untuk reproduksi adalah proses perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, sebenarnya proses siklus juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Misalnya, penebangan hutan yang terjadi mengakibatkan siklus air terganggu, yang harusnya air hujan yang jatuh ke permukaan tanah diuapkan kembali. Karena pengundulan tadi, maka air hujan yang jatuh tidak dapat diuapkan lagi, sehingga proses siklus air tersebut terganggu. Nah, sedangkan reproduksi bisa kita lihat pada proses perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, di mana bisa secara alami maupun dibantu oleh manusia. Sekarang, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah batu bara dan minyak, di mana kedua hal tersebut dimanfaatkan setiap hari dan bahkan dieksploitasi setiap hari oleh manusia. Namun, keadaannya atau jumlahnya tetap, sehingga itu yang menyebabkan kelangkaan nantinya. Sumber daya alam yang ada di Indonesia terbagi menjadi 4, yang paling banyak ya. Di antaranya adalah lautan, perhutanan, pertambangan, dan pariwisata. Nah, pertambangan merupakan usaha pemanfaatan bahan-bahan galian. Selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya kehutanan, di mana di Indonesia sumber daya kehutanan yang paling banyak tersebar dan dapat dilihat kita. Misalnya sumber daya hutan mangrove, hutan rawa, hutan gambut, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada sumber daya kelautan. Bisa kita lihat di Indonesia memiliki beragam pulau atau Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga menyebabkan potensi kelautannya banyak. Misalnya sumber daya ikan, potensi kerang, atau potensi bahan tambang yang terkandung di lautan sangat banyak. Kayak bahan bakar minyak. Tambangan yang berada di laut contohnya seperti minyak bumi. Minyak bumi yang banyak tersebar di laut Indonesia, misalnya Laut Jawa, sehingga terjadi pengeboran sumur di laut yang difungsikan untuk mengambil minyak. Lalu salah satu sumber daya alam di laut seperti terumbu karang. Terumbu karang merupakan tempat hidup ikan-ikan di laut. Jika terumbu karang rusak, maka ekosistem di laut juga akan terganggu. Maka otomatis ikan-ikan juga akan kesulitan untuk mencari tempat hidupnya.
Nah, sehingga mungkin jika terumbu karang terganggu, perikanan Indonesia juga tidak akan baik. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya pertambangan yang cukup besar, di antaranya seperti timah, emas, dan nikel. Merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam pertambangan yang berada baik di permukaan bumi maupun di dalam permukaan bumi. Misalnya seperti batu bara, timah, nikel, dan boksit. Nah, barang-barang tersebut sangat berpengaruh atau sangat disukai oleh negara-negara lain. Misalnya negara-negara yang memang mempunyai produksi terhadap barang-barang tersebut. Dalam bidang pariwisata, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan yang berlimpah ruah dan keindahan yang luar biasa sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga hal tersebut menjadi daya tarik bagi negara luar untuk mengunjungi Indonesia. Apalagi jika mengingat bahwa Indonesia memiliki beragam suku, budaya, serta flora fauna yang juga mendukung untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negeri dengan pariwisata terbaik. Sumber daya alam secara berkelanjutan dapat diterapkan dengan cara mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang. Misalnya, pada proses mengurangi, kita mengurangi penggunaan bahan bakar BBM, bahan bakar minyak yang sejatinya keadaannya tetap, dan untuk pemulihannya membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Nah, lalu ada kaleng. Penggunaan kaleng yang terbuat dari barang tambang yang langka membuat kita harus mengurangi penggunaan kaleng. Nah, selanjutnya ada memakai ulang. Tidak semua barang yang kita pakai atau kita gunakan langsung kita buang. Pasti ada cara bagaimana agar kita tidak membuangnya. Misalnya ditambahkan aksesoris atau ditambahkan sejenisnya agar kita tidak berdosa. Memakai ulang bisa kita lihat pada penggunaan botol plastik atau botol kecap yang bisa kita gunakan berulang kali. Misalnya setelah kita minum air mineral, kita bisa menggunakannya kembali. Misalnya untuk kecap atau barang lainnya yang berbentuk cair. Nah, wadah tersebut. Ada mendaur ulang. Nah, pada proses mendaur ulang seperti koran dan kertas. Nah, koran dan kertas dapat kita daur ulang untuk menjadi kertas daur ulang. Nah, selanjutnya contohnya seperti besi tua. Selanjutnya ada besi tua. Besi tua yang kita ubah menjadi logam untuk dibuat menjadi kerajinan tangan. Selanjutnya juga ada contoh kayu atau serbuk kayu yang dapat kita olah dan kita jadikan kerajinan tangan. Itulah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak yang kurang ya. Mohon maaf. Terima kasih yang telah menonton. Thank you for watching. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah siklus hidrologi, yaitu siklus air hujan, di mana air yang turun siklus air terganggu yang harusnya tak minum di lautan itu sangat banyak. Misalnya pengembangan merupakan usaha pemanfaatan bahan-bahan galian. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Thanks for watching.